Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mulai latihan soal yang soalnya itu berstandar ujian sekolah, atau kalau dulu namanya ujian sekolah berstandar nasional. Jadi kita kan belum tahu nantinya apa alat ukur di kelas 6 ini. Alat ukur itu apa ya? Apakah ujian atau uji kompetensi atau apapun yang digunakan di ujian akhir kelas 6, kita belum tahu secara pasti, tapi kita mempersiapkan diri untuk latihan-latihan soal yang sudah sesuai atau berstandar ujian sekolah. Untuk latihan soal pada hari Sabtu 8 Agustus ini kita untuk IPA hanya 15, tapi saya kira sudah cukup untuk latihan dengan materi yang sudah kita pelajari di PJJ. Kita mulai saja untuk pembahasannya. Ya, langsung saja nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar bunga, ada yang ditunjuk huruf X dan ditunjuk huruf Z. Kita harus mengidentifikasi dulu apa itu X dan apa itu Z. Di sini kita ketahui bahwa X itu adalah apa? Benang sari, betul, atau kepala sari. Ya, kemudian yang tapi secara umum ini adalah benang sari. Kemudian Z ini adalah kelopak. Ya, kita lihat di sini yang ditanyakan kan X dan Z secara berurut. Jadi harus urut ya. Tempat produksi telur salah, berarti yang A salah. Yang B sebagai alat perkembangbiakan jantan. Nah, betul ya. Kalau kita lihat untuk B, melindungi mahkota ketika masih kuncup. Oke, kita mungkin anggaplah ini sementara bisa dianggap betul ya. Ini mungkin ini dianggap betul. Nah, kemudian coba C, sebagai alat perbagian betina salah ya. Kemudian D, tempat produksi sel sperma juga salah. Jadi yang betul adalah B. Satu adalah B. Nomor 2. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin. Nah, kita harus melihat dulu angin itu sifatnya apa atau ciri bunganya. Tentu kalau ringan kan ditiup angin berarti serbuk sarinya atau benang sarinya harus ringan ya, serbuk sarinya terutama harus ringan. Kemudian berarti bukan di air ya, kita cek dulu mungkin yang dari pilihan A ada hidrilla, ini kan air tumbuhan air, jadi tidak tepat. A. B, vanili, atau kalau tidak tahu vanili biasanya dibantu manusia, berarti salah. Kalau tidak yakin ya bunga matahari itu warnanya kuning mencolok, kemudian adalah serangga. Kemudian padi dan jagung, ya ini ada kemungkinan kita cek dulu kelapa. Kelapa tidak boleh tertiup angin ya, biasanya kalau jatuh ke sungai mungkin bisa mengalir bersama air ya. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah C. Ya, walaupun jagung kalau kita lihat juga bisa dibantu oleh serangga. Ya di situ banyak, kalau Pak Anto dulu sering ke sawah di jagung itu banyak banyak lebah. Nah, itu bisa juga mungkin. Jadi kadang satu tumbuhan bisa dibantu oleh tidak hanya satu perantara, tapi mungkin bisa lebih dari satu, bisa satu atau dua. Kemudian nomor 3, kita perhatikan ciri daftar ciri-ciri bunga berikut. Ya, kita langsung ke pertanyaan, dibantu oleh serangga. Nah, berarti kalau bantu serangga, cirinya adalah memiliki serbuk serati yang banyak, kecil dan ringan. Nah, ini biasanya oleh angin. Jadi yang ada nomor 1 salah. Berarti A, B salah, langsung saja. Kemudian menghasilkan cairan nektar, ini betul ya. Oh, 2, mahkota berukuran besar dan berukuran mencolok. Nah, ini betul. 2 betul. Yang ada 2 betul. Nomor yang 3, menghasilkan cairan nektar juga betul karena disukai oleh serangga. Ya, berarti 2 dan 3. Kalau nomor 4, punya tangkai sari yang panjang, kurang tepat. Ya, ini biasanya oleh angin juga. Jadi yang betul adalah D. Kemudian nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Kita baca judulnya soalnya. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Ya. Suplir. Nah, kita cek aja. Nomor 2. 2 itu eceng gondok dan B. Eceng gondok itu dan B geragi. Bisa betul ya. 4 dan A. Sukun dengan tunas akar. Ini juga betul. Berarti kemungkinan adalah A. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain.
Tadi 2 sama B, berarti kalau 2 sama D salah. Kalau 4 sama A, 4 sama D juga salah, tinggal ini 1 dan B. 1 suplir dan geragi salah. Suplir itu dengan spora. Ya, itu termasuk tanaman paku. Jadi yang betul adalah A. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa, kita harus identifikasi dulu. Ini adalah kayak bawang merah ya, seperti bawang merah ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Apa itu? Ada yang tahu? Ini namanya adalah cocor bebek. Wah, maaf. Terima kasih Pak Fer. Saya juga agak lupa. Oke. Yang berarti satu perkembangan adalah umbi lapis. Mana cari umbi lapis? Berarti antara A dan B. Yang kedua ini ada di daun, di tepi-tepi daun ada tumbuh tunas. Berarti adalah tunas daun. Berarti nomor 5 adalah B. Ya. Nomor 5 B. Nomor 6. Nah, ini gambar wortel ya. Contoh tumbuhan yang memiliki kesamaan. Jadi kalau kita tentukan dulu wortel, berarti kita kesamaan perkembangbiakan ya dengan vegetatif alami. Berarti terjadi dengan tanpa bantuan manusia. Jadi kita identifikasi bahwa wortel itu berkembang biak dengan umbi akar. Tapi catatan ya, singkong itu nanti ada namanya umbi akar sebagai penyimpanan cadangan makanan dan umbi akar sebagai alat perkembangbiakan. Jadi tidak semua umbi akar yang untuk cadangan makanan itu bisa untuk berkembang biak. Contohnya singkong tidak bisa untuk alat perkembangbiakan. Jadi kalau ada singkong salah. Ya, ada singkong salah. Kita rumput teki salah. Rumput teki adalah geragi atau stolon. Pakis itu golongan paku, berarti menggunakan spora. Lobak dan bengkoang. Ya, ini kira-kira yang betul ini. Tapi kita cek dulu jawaban lain. Singkong tadi sudah tidak, cemara itu akar tunas akar, kemudian ketela rambat atau ubi jalar itu adalah apa namanya? Batang, tunas batang, kentang juga umbi batang, maaf. Kentang juga umbi batang. Jadi yang betul adalah B. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara cara berkembang biaknya tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Oke, kita cek. Yang mana? Kita cek. 1. Kersen tunas akar antara tumbuhan dan berkembang biakannya. Mana yang betul ya? Kersen dengan tunas akar, betul nggak? Betul. Berarti ada 1 betul. 1 dan C kira-kira nanti betul. Paku tanduk rusa dengan spora, betul. Yang 1 dan 2 betul, ada 2 betul. Bambu umbi batang salah. Jadi yang ada 3 salah. Ya, berarti A, B, D salah. Jadi jawabannya adalah C. Tetapi kita cek dulu. 4, nomor 4 bawang putih umbi lapis betul. Cemara umbi akar salah. Yang betul cemara adalah tunas akar. Bambu adalah tunas batang. Jadi yang betul adalah C. 8, perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara perkembangbiakan apa dulu? Ya. Ini adalah namanya mencangkok. Mana yang bisa dicangkok? Biasanya tumbuhan yang bisa dicangkok itu tumbuhan yang berkayu yang mempunyai kambium. Ya. Kita cek durian mungkin bisa, tebu yang tidak bisa. Mungkin durian bisa, tapi tebu tidak bisa. Mangganya bisa, tapi kelapanya yang tidak bisa karena dia tidak berkambium. Pisang tidak bisa. Maaf, yang bisa berarti rambutannya. Ya. Jadi jambu dan kelengkeng. Jadi jawabannya adalah D, yang bisa semuanya. Jambu dan kelengkeng. Kemudian nomor 9, pasangan yang tepat antara hewan dan pembuahannya ya. Jadi ada 2 pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Kalau pembuahan internal apa namanya? Proses bertemunya sel kelamin jantan dan betina terjadi di dalam tubuh hewan. Sedangkan kalau eksternal di luar tubuh. Ya, kalau belalang ini pernah lihat belalang? Ya. Belalang itu internal. Ya, jadi sementara betul. Kudanil eksternal, enggak, kudanil itu internal. Ikan nila adalah eksternal di luar. Penyu internal. Jadi yang jawab betul adalah penyu itu eksternal. Berarti yang internal, maaf. Berarti yang betul adalah A. Ya, belalang itu internal. 10. Pernyataan berikut yang sesuai dengan ovovivipar. Kita tahu dulu ovovivipar. Ovipar itu bertelur, vivipar
itu melahirkan. Jadi kalau ovovivipar itu adalah bertelur tetapi menetas di dalam tubuh induk dan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Jadi mana nih yang cocok? Embrio berkembang di dalam tubuh induk. Betul? Ya bisa betul, tapi kita cek dulu. Janin berkembang di luar tubuh induk. Salah, ini ovipar. Janin bertumbuh di dalam rahim tubuh induk. Ini vivipar. Embrio, jadi embrio itu sebelum jadi bayi, sebelum jadi masih kan perkembangannya kalau terjadi pembuahan, zigot sudah jadi embrio. Nah, embrio nanti baru berkembang menjadi janin atau yang sudah calon individu baru. Nah, kalau janin tumbuh di dalam rahim tubuh itu namanya vivipar. Embrio mendapat makanan langsung dari induknya, tidak. Embrio mendapat makanan kalau dalam telur itu mendapat makanan dari cadangan makanan di dalam telur. Nah, yang betul adalah A tadinya. Jadi embrio berkembang dalam tubuh induk, tapi mendapatkan makanan dari cadangan makanan. Kemudian setelah menetas, janinnya itu keluar atau bayinya keluar, kemudian berkembang di luar tubuh induk. Ya. Jadi yang betul 10 adalah A. Jadi kalau janin atau perkembangan dari embrio kalau pada vivipar itu berkembang dalam rahim nanti keluar bentuk bayi. Nah, kalau yang ovovivipar dia tidak dalam rahim tapi berkembangnya di dalam telur. Ya, di dalam kalau embrio berkembang di dalam tubuh induk. Jadi embrionya itu di dalam tubuh induk, ya, tetapi dalam telur, kayak seperti ada bukan rahim ya, kemudian keluar, tapi seperti melahirkan. Jadi bedanya ovovivipar sama vivipar, kalau vivipar embrio dan janin itu berkembang dalam rahim, tetapi kalau ovovivipar itu embrio dan janin itu berkembang di dalam seperti telur lah, seperti dalam telur. Nah, kemudian nanti kalau sudah menetas itu baru seperti melahirkan. Nomor 10. Ini perhatikan gambar ini. Contoh hewan lain yang memiliki kesamaan perkembangbiakan, ya, kesamaan ya perkembangbiakan dengan seperti hewan ini adalah kelinci. Berarti dengan cara melahirkan atau vivipar. Tikus kadal ini ada yang ovipar. Berarti yang betul adalah yang tikus. Tikus betul. Kalau kadal itu ada yang ovipar, ada ovovivipar. Kerbau ini betul, tapi kecoaknya salah, kecoak dengan bertelur. Kuda laut itu kayak ovovivipar dan kambing betul. Kucing betul, kelelawar betul, semuanya mamalia. Jadi ini yang betul adalah D. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Sebelumnya ini ada kesalahan tulis. Ini seharusnya hewan. Ini yang pertama adalah ini ikan pari. Ikan pari itu ovovivipar. Kemudian kelelawar itu vivipar. Ini adalah cara membedakannya, ini adalah hiu. Kalau hiu itu naik turun siripnya, sirip belakang ekor. Kalau paus itu bukan naik turun tapi mendatar. Nah, jadi untuk membedakan itu. Berarti ini ovovivipar, ovovivipar. Jadi yang betul adalah D. Nomor 13, pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya. Hewan dan perkembangbiakannya. Yang betul, kita coba 2A, 2 iguana dengan cara bertelur. Jadi ini iguana sebenarnya ada yang bertelur, ada yang jenis kadal itu ada yang bertelur, ada yang bertelur melahirkan. Tapi coba kita cek untuk 4D. Platypus dengan D, membelah diri. Salah ini ya. Jadi salah. Kalau platypus itu dia itu sebenarnya mamalia, tapi berkembangbiakannya dengan bertelur. Tapi dia menyusui. Nah, ini memang hewan agak aneh ya. Kemudian 1 ular boa dan C bertelur melahirkan ya. Ular boa khususnya itu bertelur melahirkan walaupun kebanyakan ular itu dengan cara bertelur.
3A, kupu-kupu dengan bertelur, betul. Jadi kira-kira yang betul adalah B. Tapi